Madiun kampung pesilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Madiun kampung pesilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Madiun kampung pesilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Madiun kampung pesilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Sebelumnya geng dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas fenomena yang terjadi dekat-dekat ini ya dulur-dulur. Jadi sebut saja fenomena ini adalah fenomena sebutan dari Pusat Madiun. Nah, ini sebelum Bima ANF lanjutkan ke pembahasan videonya, Bima ANF jangan skip-skip videonya dulur-dulur. Karena pembahasan ini nanti Bima ANF tidak akan edit-edit video ini, loss. Itu aja kan. Jadi kalau ada bahasa yang agak belibet, saya losskan aja ya kan. Kita harus ngobrol santai. Saya tekan minum dulu. Kalau saya bawa minum tuh pasti obrolannya serius dulu. Jadi akhir-akhir ini terjadi fenomena, yaitu adalah sebutan dari orang-orang yang tidak pro dengan Pusat Madiun adalah Aliansi Pusat Madiun ya, yang dimana perguruan-perguruan di Madiun ini istilahnya bersatu kan, bisa disebut bersatu untuk melawan oknum-oknum dari luar kota Madiun yang berusaha bikin gaduh di kota Madiun mengatasnamakan organisasi mereka. Nah, di sini sebelum kita membahas ke perguruannya ya kan, kita akan pahami dulu apa sih ya kan yang disebut Pusat Madiun itu seperti apa ya kan? Karena banyak sekali orang-orang yang tidak paham mengenai Pusat Madiun yang sesungguhnya dulu. Taunya ya sejak dulu padepokannya Eza Terate, IKSPI, PSWTM, atau mungkin perguruan yang lain ya kan, seperti OJJ Pangastuti dan lain-lain. Itu ya dari dulu di Madiun. Hanya sebatas taunya itu. Tapi tidak mengetahui sejarah atau benang merahnya perguruan ini yang melahirkan pendekar-pendekar atau jawara yang mumpuni. Sehingga perbedaan pendapat mereka ini ya kan, perbedaan pendapat antar sesepuh ini mengakibatkan perpecahan dari perguruan itu. Yang mengakibatkan sesepuh-sesepuh yang mungkin sebut saja dari luar kota Madiun atau tidak sepaham dengan pengurus pusat, ini membuat wadah sendiri di lain daerah ya. Nah, sebutan Pusat Madiun ini tidak hanya sekedar padepokannya saja dulur-dulur yang berletak di Madiun, tapi kantor sekretariatnya pun juga di Madiun. Jadi bukan hanya sekedar pokoknya Pusat Madiun, nggak seperti itu dulur-dulur. Kantor sekretariatnya pun juga ada di Madiun. Ini logikanya seperti ini dulur-dulur. Kenapa Jakarta itu disebut sebagai ibu kota? Karena pusat pemerintahan seluruh Indonesia ini ya kan, ini ya diatur dari Jakarta ini dulu. Kantornya, ruang kerjanya, istananya itu ya di Jakarta ini. Semua mengerucut di Jakarta. Nah begitu juga dengan perguruan kita ini. Kenapa kok disebut Pusat Madiun? Karena selain padepokannya letaknya ada di Madiun, kantor sekretariatnya, ketua umumnya, terus dalam memimpin organisasinya, itu ya ada di Madiun. Kenapa kok harus di Madiun? Karena semua piagam-piagam kita ini dulur-dulur ya, ini tidak hanya Eza Terate saja, mungkin perguruan lain pun sama. Kalau saya lihat sih sama dulur-dulur. Pasti ada namanya sumpah, piagam sumpah. Terus belum pepacuh-pepacuh untuk masing-masing warga, belum KTA-nya. Yang semuanya sifatnya rahasia ya, atau internal organisasi. Ini tidak mungkin dikerjakan oleh vendor. Jadi kalau misalnya seperti instansi atau sekolahan lah, ini dikerjakan oleh vendor, misalnya dari PT apa gitu ya, nggak apa-apa, karena ya ini sifatnya kan umum. Tapi kalau organisasi terus tidak punya sekretariat, lalu dia ngerjainnya lewat vendor, ini apa nggak lucu ya kan?
nanti sama vendornya dibaca, oh ternyata sumpahnya Sejahtera seperti ini, oh ternyata sumpahnya IKSP seperti ini, oh sumpahnya Zawinongo seperti ini. Kan gak lucu dulu. Jadi Pusat Madiun ini bukan hanya sebutan sebagai letak atau lokasi dari padepokannya saja dulu, tapi kantor sekretariatnya, pemimpinnya, berikut pengurus-pengurusnya, ini ya semua terpusat di Madiun. Adapun dari luar kota Madiun, ya tetap semuanya nanti akan rumbuk ya kan, atau istilahnya merapatkan suatu hal, masalah perkembangan organisasi. Ini ya di Madiun dulu. Tidak ada yang di luar kota Madiun. Kita ini kan punya rumah sendiri gitu. Semua kegiatan tujuannya kita punya padepokan itu ya agar terpusat di sini. Kalau misalnya di luar, itu kan tidak mungkin dulu. Terus buat apa padepokan kita, ya kan? Nah, ini yang akan membuat rancu apabila ada yang berpendapat lain mengenai apa yang saya sampaikan ini dulu. Ditunggu saja. Nanti pasti akan ada geger suatu saat. Karena apa? Karena tidak jelas. Ini kan organisasi kan memiliki administrasi atau anggaran. Ini uangnya mengarahnya kemana? Terus kita mau menanyakan juga kemana? Orang-orang di sini kan kita sebut saja mayoritas orang-orang dari perguruan kan orang-orang ikhlas ya kan. Orang-orang ikhlas, orang-orang yang istilahnya tuh memberikan sebagian rezekinya memang untuk perkembangan organisasi. Tapi apabila dengan sumbangsihnya ini kok tidak ada kejelasan wujud nyata dari sumbangsihnya ini nanti pasti mereka akan bertanya-tanya, ini uang mereka selama ini kemana saja ya kan? Dari tahun sekian sampai tahun sekian ini masa gak jadi apa-apa kan gitu. Jadi di sini patut kita harus menyadari dulu bahwasanya sebutan dari Pusat Madiun ini bukan hanya sekedar padepokannya yang letaknya di Madiun, tapi kantor sekretariatnya pun juga ada di Madiun ya kan, pemimpinnya juga ada di Madiun, pengurusnya juga ada di Madiun, ya apapun yang kita urusinya di Madiun. Berarti kita semua harus ke Madiun, ya nggak sanggup dong. Itulah tugas dari Wiro Anom atau tugas dari para tingkat 2 dari perguruan-perguruan ini. Tanyakan ke perguruan-perguruan yang berpusat di Madiun dulu. Semua itu pasti ada tata caranya dan semua itu pasti akan terpusat di kota Madiun. Tidak mungkin semuanya itu bisa dilakukan di masing-masing tempat atau di masing-masing kota. Karena ya logikanya gini loh, berkas-berkas semua itu kan segala macam kan ada di Madiun gitu loh. Bagaimana kita menyelenggarakan suatu kegiatan atau suatu rapat lah yang di luar kota Madiun? Ya gimana data-datanya ya kan? Jadi selain saya di sini menyampaikan mengenai fenomena Pusat Madiun ini, untuk dulur-dulurku yang menonton video ini, apabila memang berbeda pendapat ya monggo. Di sini memang bukan ranah publik untuk berpendapat ya, karena ini channel YouTube saya dan ini saya menyampaikan aspirasi atau pendapat saya, dan pendapat saya pun belum tentu sama dengan pendapat dulur-dulur semua yang menonton video ini. Jadi mari kita saling menghargai, menghormati, karena saya menyadari dan tidak kita pungkiri banyak sekali dulur-dulur yang berbeda pendapat, tidak hanya di Sejahtera saja. IKSPI pun juga ada yang berbeda pendapat dengan pengurus pusat, PSWTM pun juga ada ya kan. Mungkin dari perguruan lain pun juga ada ya kan. Masalah internal organisasi itu pasti ada. Cuma kan tidak publik Sejahtera. Kalau Sejahtera itu sudah konsumsi publik. Karena ya udah dibawa ke TV juga, gimana dulu. Ngomongnya biar nggak belibet dulu. Nah, kembali ke perguruan ya. Kita sekarang merambah ke perguruannya. Secara kultur, memang semua perguruan itu, bukan semua perguruan ya, maksudnya semua perguruan yang berasal dari kota Madiun itu pasti mereka menyampaikan sejarah organisasi atau perguruan mereka ini pasti tetap merucutnya akan kembali ke kota Madiun. Hanya saja untuk menunjukkan secara administrasi semua tidak akan bisa. Jadi tidak akan semua perguruan yang di sini pecahan-pecahan atau
Intinya sesepuh yang dulu bergabung dengan perguruan yang berasal dari kota Madiun dan menciptakan wadah sendiri dari luar kota Madiun, itu tidak akan bisa menunjukkan secara administrasi bahwa ini organisasi kita memang dipimpin dari kota Madiun, ya kan, bersekretariat di kota Madiun, lalu memang semuanya intinya terpusat di Madiun. Tidak bisa. Secara kultur bisa, karena mereka juga pasti juga berasal dari situ juga, pernah belajar dari Madiun juga, pernah bertemu dengan sesepuh atau yang ada di kota Madiun lah, intinya saudara-saudara tua yang ada di kota Madiun. Tapi secara administrasi tidak akan bisa dulu, tidak akan bisa. Karena itu tadi, memang sudah keluar dari secara organisasi, secara kepengurusan memang sudah keluar. Ini seperti itu dulu. Nah, ini juga saya lupa dulu. Adanya yang dari luar kota Madiun, ya kan, perguruan yang berpusat di kota Madiun, yang dari luar kota Madiun ini itu sebutannya adalah cabang. Jadi dari sini bisa kita logika saja itu dulu. Seperti contoh PSHT Pusat Madiun, ya, yang namanya pusatnya PSHT di Madiun, ya jelas tulisannya Pusat Madiun. Kalau yang ada di Jakarta, ya PSHT Cabang Jakarta. Misalnya ada di Palembang, ya PSHT Cabang Palembang. Kembali lagi kalau misalnya di pusat, ya PSHT Pusat Madiun. Jadi sebutan pusat dan cabang ini sebenarnya mempengaruhi dari terpengaruhi dari kantor sekretariat ini dulu. Kalau kantor sekretariatnya letaknya ada di Papua, ya berarti PSHT Cabang Papua. Apabila kantor sekretariatnya ini ada di Kalimantan Tengah, ya sebutannya PSHT Cabang Kalimantan Tengah. Seperti itu dulu. Berikut juga IKSPI, itu kita PSJWTM. Tapi kalau PSJWTM udah paten dulu, memang namanya Winongo Madiun. Tapi kalau PSJT dan KSP ini kan namanya universal. Tapi sebutan dari pusat dan cabangnya ini dipengaruhi oleh letak dari kantor sekretariatnya. Oleh karena itu mungkin alasannya kenapa kok ketua kota cabang itu diambil dari, ya mayoritas kan perantau semua pasti dulu. Orang Jawa lah, minimal keturunan Jawa juga. Tapi di sini ketua kota cabang itu mayoritas pasti orang yang sudah berdomisili di tempat itu dan memiliki tempat tinggal di situ dulu. Nggak ada ya ketua cabang kayak saya ini masih ngerantau, masih ngerintis karir di sini, belum punya rumah ya dulu. Tapi kalau ketua cabang tuh kita lihat pasti seperti itu, punya rumah di sini, udah puluhan tahun di sini, ya kan. Jadi mungkin sedikit penjelasan dari Manes mengenai fenomena Pusat Madiun ini ya dulur. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang agak belibet, mohon maaf. Intinya adalah Pusat Madiun ini, ya kan, atau nama Pusat Madiun ini bukan hanya letak dari Padepokan Agungnya saja yang di Madiun dulu, tapi kantor sekretariat dan semua yang dipimpin itu terpusatnya di Madiun dulu. Nah, kalau sebutan di wilayah lain itu adalah sebutan cabang. Ini khusus perguruan yang berpusat di Madiun ya. Jadi kalau misalnya dari Jakarta, ya berarti cabang Jakarta karena kantor sekretariatnya ada di Jakarta gitu. Kalau misalnya di Jepara, ya cabang Jepara. Seperti itu dulur-dulur. Logis kan dulur-dulur? Semoga tidak membuat dulur-dulur kebingungan dan dulur-dulur bisa memahami penjelasan dari Bima NF ini. Dan mengenai perbedaan pendapat, kita kan tidak tahu ya dulur-dulur, kita ditakdirkan berasal dari mana, ya kan, disahkan sebagai pendekar dari perguruan mana, ya kan. Tapi intinya adalah semua itu letaknya dari hati dulur-dulur. Kita tinggal mengakui kebenaran itu yang menurut kita benar, itu yang mana dari hati kita tanpa adanya paksaan. Yang jelas di sini Bima NF tidak mengajak atau memprovokasi atau mendoktrin, tapi Bima NF di sini hanya menjelaskan agar tidak terjadi miskomunikasi atau saling ejek, saling hina. Kok Pusat Madiun, kok gini. Itu karena ketidakpahaman kita akan fenomena nama Pusat Madiun ini atau Punjer Madiun ini. Karena sungguhnya Pusat Madiun itu bukan hanya sekedar kultur atau letak padepokannya saja dulu, tapi kantor sekretariat dan pemimpin kalian ini memang juga tinggalnya di kota Madiun.
Oke dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima NF, dan sampai jumpa di video NF yang selanjutnya. Salam bersaudara. Mari kita bersilat, kota terlain